Ada juga daftar pabrik yang tutup dan PHK massal. Iya, Ada Yamaha Music Product Indonesia, iya. 400 orang yang dirumahkan. Ada Yamaha Indonesia 700, Sunken Indonesia, alat listrik ini 457. Tadi Sri Rejeki, tekstil 10.000. Asia Pacific Fibers, ini Serat Fibers di Kerawang ada 1.200. Ada PT Hung A Indonesia 1.500. Efisiensi semua Efisiensi. kayaknya nggak cuman di plat merah ya, karena di setiap Mm-mm. keluarga juga sekarang mulai melakukan efisiensi, mulai menahan, mulai ya melihat situasi perekonomian sekarang, mulai kayak memilih mana yang penting, mana yang nggak penting, mulai mengganti Jajan dari enggak, sesuatu. jajan Ya enggak. ini secara urgensinya mana nih yang bisa lebih Mm-mm. kita prioritaskan ataupun enggak. Nah, ini berdampak juga buat para pengusaha ya, para Mm-mm. pengusaha. Buat teman-teman, buat semuanya, apapun pekerjaan teman-teman, apapun bidangnya, yang penting itu adalah do the best, jangan jangan seadanya aja. Setengah-setengah. Ya, Pokoknya yang penting nggak setengah-setengah yang juga, yang penting kelar seadanya gitu, gitu. Yang seadanya. penting selesai, ya udahlah, ini job desk-nya. Tidak terlalu yang do the best banget gitu, nggak Ya. push sampai batas maksimal kita. Sebetulnya potensi kita ini segini, cuman karena tuntutan perusahaan, mungkin tuntutan pekerjaan kita cuman segini, akhirnya kita kerjain di sini. Sayang gitu, potensi kita itu padahal segini. Akhirnya kita Mm-mm. kayak meninak bobokkan potensi kita gitu. Ya. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Episode kali ini disponsori oleh Herbor ID. Ini adalah buah kering, buah naga kering. Buah naga kering. Naganya kering. Naga puasa kan, Puasanya naga. bau naga yang kering. Jadi produk ini adalah spesial dari Herbor ID dan kita disponsori oleh Herbor. Terima kasih Herbor. Buat teman-teman UMKM lainnya yang mau mensponsori kegiatan podcast kita kali ini, silahkan menghubungi Naik Kelas Indonesia. Boleh komen, nanti kita akan balas di Instagram Naik Kelas Indonesia. Barangkali punya produk yang bisa kita display di sini supaya apa nih? Supaya meriah. Supaya jelang Lebaran bisa dapetin banyak orderan dari Ya, penonton. banyak opportunity juga. Itu salah satu bagian dari branding. Kita Oke. udah bahas kemarin tentang branding ya, biar orang banyak tahu, oh banyak lihat, oh itu produknya siapa. Buat teman-teman juga boleh juga. Jadi kalau Salah mau satu dapetin alternatif. herbor.id silahkan follow Instagramnya herbor.id di Instagram atau bisa cari juga di Tokopedia. Banyak produknya. Terima kasih loh Herbor sudah mensponsori episode kali ini. Ya, dah, Dan selesai. ini saya bawa pulang. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kok gitu sih? Belum. Nggak gitu. Enggak gitu ya. Konsepnya tuh kita lagi scroll dan kemarin tuh Mm-mm. agak sahdu ya, agak sedih sampai meneteskan air mata pas lihat ada salah satu direksinya dari PT Sritek gitu loh, yang Mm-mm. di daerah Jawa. Mereka melakukan, daerah Solo deh ya, mereka melakukan perpisahan. Jadi kayak acara perpisahan, mereka kumpul semua dari mulai level yang office-nya sampai semua karyawan pabriknya itu, terus nyanyiin lagu yang agak cukup menyentuh ya. Itu agak sedih ya, dan ternyata jumlahnya itu nggak sedikit, ribuan. 10.000 lebih ya. Ya itu kayak sedih banget gak sih. Dan pastinya di 10.000 itu kan ada artinya 10 keluarga, betul nggak? 10.000 keluarga. Karena kan Bisa jadi mungkin belum tentu satu rumah ada yang kerja 2 orang di situ kan. iya, jadi kan dia ada kepala keluarga di situ, atau mungkin yang perempuan juga kan Istrinya, menafkahi keluarganya. keluarganya. Pasti akan dampaknya akan sangat besar sekali gitu. Iya. Apalagi ini mau menjelang Lebaran. Lebaran, di mana mungkin mau ada rencana mudik, beli baju baru atau apa? Ya simpel sebenarnya untuk kehidupan lah ya, kehidupan Hari-hari sehari-hari ya. ya.
Karena kalau lihat ini ada salah satu sumber di bisnis.com nih, Mm-mm. ada juga daftar pabrik yang tutup dan PHK massal. Iya. Ada Yamaha Music Product Indonesia, Iya. 400 orang yang dirumahkan. Ada Yamaha Indonesia 700, Sunken Indonesia, alat listrik ini 457. Tadi Sri Rejeki, tekstil 10.000. Asia Pacific Fibers, ini Serat Fibers di Kerawang ada 1.200. Ada PT Hung A Indonesia 1.500. Aduh, ini belum lagi ada yang tambahan lagi nih. Ada dari startup yang kemarin Iya. yang rame juga, Fishery. Iya. Ada 1.400 juga. Ya, itu cukup angkanya cukup besar ya, dan Mm-mm. pastinya mereka ya udah pasti berdampak lah Ya. buat ke perekonomian. Tapi kan hidup harus terus berjalan ya, Mister ya. Ya, betul. Pasti mereka akan mencari alternatif lain. Tapi kalau misalnya dia mau cari pekerjaan lain juga, ternyata jumlah pengangguran pun juga Masih sangat banyak. banyak gitu. Mm-mm. Belum ketambah yang korban PHK. Ya Belum alternatifnya lagi banyak yang memulai usaha kecil-kecilan, baru mau Mm-mm. memulai gimana ya caranya untuk bertahan hidup dulu gitu. Ya belum lagi sebenarnya kayak kondisi sekarang ini, kalau menurutku ya lebih galau dibandingkan dengan COVID kemarin ya, era Iya. COVID ya. Ya, belum lagi kemarin Karena- banjir ya. Karena kan ya satu, ya mungkin ada musibah yang besar juga, kemudian ada kabar-kabar yang tidak mengenakan dari pemerintahan ya, Ya, betul. yang membuat trust masyarakat kita terhadap pemerintah juga berkurang. Udah gitu pemerintah juga lagi efisiensi banyak, sekaligus banyak melakukan program-program yang menurut kita ya gemes gitu sebenarnya. Sehingga menurutku juga untuk iklim ekonomi di Indonesia buat aku sih abu-abu ya. Takut gitu misalnya ini kalau kemarin lihat ada beberapa postingan juga dari Mbak Dewi misalnya ngomongin masalah kondisi ekonomi, pertumbuhan konsumsi dan juga pendapatan Mbak Dewi Iya. dari UKM Indonesia ya. Mm-mm. Aku sempat lihat reel saya juga waktu kemarin membahas tentang yaitu dampaknya, ada perubahan enggak. Ternyata yang terdampak memang banyak yang terdampak di ekonomi bawah dan tengah. Bawah dan Betul. tengah. Ya, yang besar-besar pun juga karena kan sebagai penopang ya ekonomi berjalan kalau mereka berjalan ya. Katakanlah pemerintah juga melakukan penghematan juga nih. Ya. Efisiensi semuanya ya, di semua kementerian, di semua lembaga negara, entah itu juga BUMN juga kan. Tidak ada perjalanan dinas dan lain segala macam, itu kan jadi secara ekonomi ya slow down lah pasti ya. Nah ini yang membuat saya dan Mak Upit kita kemarin sempat ngobrol juga gimana ya, karena nggak tahu ya kalau Mak Upit, cuman kalau dari aku sendiri di usahaku juga sama ngalamin yang namanya agak sedikit banyak ya pasti turun lah. Karena kan pembeli beras organik katakanlah kemarin adalah orang-orang yang levelnya medium, orang-orang menengah gitu kan. Yang kalau sekarang aku tanya secara langsung kenapa nggak beli? Karena mereka juga was-was, was-was dan akhirnya memilih produk-produk yang ya bisa digantikan dengan harga lebih murah. Mengorbankan rasa, mengorbankan kesehatan. Artinya kalau organik kan pengennya makan sehat ya. Makan sehat, dan untuk berasku beras organik Orais itu kan emang enak dan ya harganya so-so. Ini promosi juga sekalian. Enggak sih. Gak mau kalah Enggak, ya mau dari kalah. Herbour. Tadi dari Herbour. Cuman ya masuk besok dibawa deh berasnya sama karungnya di sini. Enggak, nasinya aja. Oh, iya, nasinya. Nanti teman-teman sediain nanti lauknya dari teman-teman. Dari Mas Dika aja udah cukup. Oke. Iya jadi gitu ya Mak ya. Yeah. Jadi maksudnya akhirnya orang mencari substitute, mencari sesuatu yang lebih murah. Begitu pula mungkin juga teman-teman yang menengah ke atas juga ya, ketika ngelihat kondisi ekonomi gini ya agak was-was juga. Dan kita lihat juga dolar semakin menguat, rupiah semakin melemah di level yang tidak pernah sebelumnya. Ini membuat harga emas juga ya. Harga emas juga cukup tinggi sekali. Ini kan ya semuanya aku sih ngelihatnya memang semua orang lagi nahan belanja. Ya betul.
orang nahan belanja, efisiensi semua efisiensi. kayaknya nggak cuma di plat merah ya, karena di setiap keluarga juga sekarang mulai melakukan efisiensi, mulai menahan, mulai ya melihat situasi perekonomian sekarang, mulai kayak memilih mana yang penting mana yang nggak penting, mulai mengganti Jajan dari enggak, sesuatu jajan ya enggak. ini secara urgensinya mana nih yang bisa lebih kita prioritaskan ataupun enggak. Nah, ini berdampak juga buat para pengusaha ya, para pengusaha yang masih terus bisa survive. Kalau menurut Maupit sih lihatnya ya mungkin yang pasti di kebutuhan pokok. Ya, yang kebutuhan pokok masih bisa survive, tapi kalau yang kayak additional itu ya memang ada Tersier lah mengalami ya. penurunan ya, kayak misalnya makanan cemilan yang enggak mungkin orang lebih ke yang bahan pokoknya dulu deh, makan beratnya kayak kebutuhan kayak gitu ya. Kemudian ya kebutuhan pokok inti, terus sekolah itu yang masih tetap berjalan. Kemudian anak-anak, kebutuhan anak-anak, kebutuhan utama itu yang masih bisa bertahan. Jadi buat teman-teman mungkin alternatifnya, karena lihat teman-teman pengusaha juga yang tadinya ya itulah serunya jadi pengusaha ya. Pada saat mengalami penurunan itu kita nggak bisa stuck di situ diem, aduh meratapi, aduh kenapa ya penjualan turun, aduh pemerintah kok begini atau kebijakan ini yang debla. Tapi dia akan putar otak gimana caranya bisa perekonomian tetap berjalan. Nah ini dia jadi pengen kita bahas juga di topik kali ini ya. Sebenarnya teman-teman yang terdampak katakanlah dirumahkan dari pekerjaan utamanya, ini kan kalau ngobrol sama teman-teman rata-rata biasanya adalah teman-teman pekerja ya, yang seumur hidupnya mungkin dari lulus sekolah, dari lulus kuliah itu mereka belum pernah nyemplung ke dunia wirausaha atau dunia wah gimana nih berusaha sendiri nih untuk survive gitu. Nah ini bahkan mungkin aku sendiri juga ngerasain kan up and down tuh udah sering banget lah dari zaman. Kebetulan belum pernah kerja, jadi dari tahun 2008 itu merintis usaha yang pernah ada khawatir gak sih Mas? Oh selalu. Jadi ini yang bahkan mungkin sampai saat ini di usia yang udah 40 ini aku kira semakin tua dan semakin sering menghadapi up and down jadi biasa aja, ternyata enggak. Ternyata tetap aja ya lewatin fase-fase itu, ada momennya. Fase-fase berpikir ini berjalan tiap hari. Hari ini ngapain ya? Hari ini. Nah, ini mungkin yang bisa aku share pribadi, nanti Mbak Upit juga bisa nambahin ya. Karena sekarang kita harus berpikir gimana caranya untuk bisa ya kehidupan tetap berjalan kan. Nah, ini yang kalau aku lihat dari beberapa teman-teman yang sudah pernah mengalami menjadi wirausaha gitu ya. Dari level yang mikro, yang kecil, nano, mikro sampai ultra mikro sampai ya beberapa teman-teman rata-rata yang biasanya bekerja itu tidak pernah mengalami fase gimana harus ngapain gitu, hari ini apa dulu nih gitu kan. Nah ini yang mungkin kalau teman-teman pendengar Naik Kelas Indonesia memang belum pernah berwirausaha, sekarang ini menjadi satu ketika teman-teman sedang terdampak katakanlah, ini menjadi waktunya yang paling krusial buat kita untuk mencoba belajar. Iya, belajar lagi dan switch-nya harus cepat. Jadi kita nggak bisa berlama-lama untuk meratapi gitu, atau mungkin kayak santai dulu, mungkin masih ada uang pesangon atau ini nggak apa-apa tapi sih kita sebenarnya. harus cepet gimana kita belajar mau ambil keputusan atau mau langkah apa gitu. Katakanlah seperti Mbak Upit kan pernah switching dari pegawai yang gajinya berapa 5 digit ya, 10 digit mungkin. Amin. Atau 20 digit. Kemudian jadi wirausaha yang banting setir banget, itu nanti kita juga cerita. Tapi kalau aku ngeliat ya di masa katakanlah tadi Mbak Upit bilang ada pesangon, ada waktu kan, berarti yang tadinya bekerja kemudian tidak bekerja berarti kan ada spare time atau waktu luang. Dan juga kalau misalnya ya ada fasilitas, pastinya bisa kita cari ya fasilitas itu sesimpel kuota dan internet. Iya. Untuk belajar ya. Betul. Kita sekarang udah bisa dengan mudah sih untuk mencari ide-ide atau mau ngapain. Kita explore juga, bisa riset juga. Itu yang penting di kala sedang galau. Lebih ke galau. mindsetnya harus benar-benar nggak kayak
jangan lama-lama gitu loh, Mas. Terpuruknya ya terpuruk sih pasti ya. Cuman aku juga sering ngalamin itu ketika wah bingung nih mau ngapain. Pasti ada banyak pilihan di hadapan kita. Misalnya yang satu, oke sambil apply yang lain kita coba survival. Kayak waktu zaman COVID kan. COVID kan juga gitu. Wah ini Iya. gimana nih caranya nih. Nah ini. Pas di COVID itu juga kan banyak muncul usaha-usaha baru, muncul ide-ide baru, kreativitasnya bermunculan lah dengan Betul. segala macam. Karena mentok ini jadi akhirnya kita perlu bergerak cepat untuk apa? Misalnya saran pertamaku adalah teman-teman kita belajar bareng gimana apa yang mau kita pelajari. Misalnya dalam sehari itu jangan sampai tidak produktif sehingga misalnya nggak ngapa-ngapain sama sekali hanya meratapi Aku banget aku dong gimana. kemarin nih. Kayak aku juga gitu kayak 2-3 hari nih di kasur mulu. Nah, ini kan sambil di kasur nggak apa-apa, cuman Tapi sambil nonton ketahuan tuh sama Mas Eko dong. keluarin catatan kira-kira saya mau Nyari ngapain. ide mau ngapain lagi, mau Boleh nonton mengembangin videonya apa. naik kelas di awal-awal kan kita punya Ide ide-ide usaha ya, betul. Itu bisa dengerin di podcast kita naik kelas di Spotify sambil tiduran aja dengerin kira-kira apa ya yang bisa jadi saya mau ngapain ya, bisa jadi ide-ide usaha. Itu video di naik kelas juga ada, di tempat-tempat lain juga ada. Kira-kira apa kalau kita ngelihat secara kondisi ekonomi usaha yang basisnya rakyat yang daya belinya rendah gitu. Nah kita bisa main di situ sebenarnya. Tapi sebenarnya agak menarik juga ya. Di sisi lain memang lagi banyak yang terdampak dan itu seperti yang banyak yang bahas juga yang terdampak itu adalah medium ke bawah, Iya. ya kan. Tapi ternyata yang medium ke atas itu daya belinya nggak terganggu sebenarnya. Oke. Karena buktinya beberapa kali event, terus aku beberapa kali traveling ke beberapa daerah itu rame-rame aja gitu. Iya. Dan kayak contoh simpel deh kalau kita main ke mall ya, restoran yang agak cukup mahal itu masih tetap antri loh, Iya. masih tetap antri. Artinya sebetulnya daya belinya masih cukup bagus untuk yang medium ke atas. Iya. Tinggal kita segmennya mau kemana. Sama kemampuan kita ya. Kalau Iya. teman-teman katakanlah, wah saya punya modal cukup besar, ya coba bisa pikirkan bisnis apa yang kira-kira lagi tren, yang Nah lagi itu bisa ada daya ada di beli. video sebelumnya deh yang tentang bagaimana cara meriset pasar ya. Betul. Itu ada caranya, kita udah kasih tahu. Teman-teman tinggal scroll aja. Scroll ke bawah juga ada. Iya. Nah, tinggal pilih mau yang mana nih, mau yang bisnis simple yang ultra mikro gitu ya, yang bisa dilakukan dari rumah atau Iya. yang modalnya cukup kecil untuk sebelum Tapi biasanya itu lebih masif kalau misalnya yang bisnisnya mikro ya. Jadi sambil katakanlah mau banting setir, wah mau mencari pekerjaan lain yang selanjutnya. Nah, sambil tetap produktif kita belajar sambil mau mengeksekusi yang mana nih usahanya gitu Iya. kan. Ada pendapatan harian, ada yang jangka panjang mungkin ya. Jadi bisa usahakan kalau misalnya teman-teman usaha juga sekarang juga untuk start yang pernah kita bahas juga nih, untuk start ke usaha rumahan yang sosial media juga gampang sekali kan sekarang. Mau lewat WhatsApp bisnis, mau langsung buka di Instagram, di Facebook, supaya membangun jaringan target market yang memang teman-teman sudah punya gitu ya, dari teman-teman yang teman-temannya, bukan customer baru gitu ya. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya ya ini memang saya pikir saat yang tepat banget buat UMKM ini bangkit kembali gitu ya. Iya betul. Dan buat teman-teman yang memang masih bingung, ya tipsnya manfaatkan apa yang kita punya sekarang. Ya source yang ada di diri kita, apakah mungkin networking kita yang bagus atau mungkin kita punya alat-alat yang bisa kita manfaatkan untuk memulai usaha, untuk meminimalisir keluarnya cost untuk modal yang gede di awal gitu. Jadi kita bisa manfaatkan apa yang kita punya dulu gitu. Katakanlah aku pernah bahas nggak sih Mak di sini? Pernah. Kayak tetanggaku punya cilok itu. Ya yang dia memanfaatkan propertinya. Katakanlah ya yang perlu mungkin yang harus kita siapkan sebagai wirausaha baru ya, ini adalah mental yang jangan malu gitu. Iya, mindset sih yang paling pertama. Niat kita tuh mau ngapain gitu. Misalnya kita wah bisa nggak ya, atau malu nggak, kemarin saya kerja jadi manajer misalnya, tiba-tiba nggak ada kerjaan sama sekali, tiba-tiba jadi tukang cilok, malu nggak gitu.
Aku juga pernah ngalamin jualan. Ya di sini semua orang mungkin juga pernah jualan ya. Dika juga sekarang jualan sate yakitori. Oh iya, Iya jualan. Kemarin baru aku tuh. baru lagi Hoax makan. belum nyobain. Aku udah nyobain tadi malam. Hoax belum nyobain. Jadi Ada tuh di sana kue tuh tiramisu. Lihat postingannya doang. gitu ya Iya, postingannya jual. Nah itu kan maksudnya di sini kita juga ngalamin yang namanya wirausaha semua ya. Jadi iya. apapun yang kita lakukan ya tetap senang aja sih. Jangan sampai biasa bekerja tiba-tiba jualan itu jadi satu momok. Mungkin sekarang nggak terlalu ya. Tapi kalau zamanku dulu kayak aku kuliah dari UGM terus pulang-pulang jualan stroberi keliling naik naik motor itu dicemooh orang rasanya gitu. Nah itu Tapi kan kalau sekarang kan nggak malah viral ya. ah, ah, malah banyak jadi apa ya berita bahan Iya, berita oh yang ini dia lulusan apa, terus dia mau mulai usaha apa, terus ah, dimulai dari eh, dari ya rumah dari dari rumah, kecil. dari kecil itu malah jadi diapresiasi gitu. Ah, Beda sama makanya zaman kita dulu ya. dan sekarang dengan era terbukanya informasi resep Iya, cara bikin kayaknya sekarang nyari apa aja entah nanya sama Gemini sama ChatGPT iya nanya sama tinggal YouTube mau aja sih, sama mau Instagram. menggerakkan tangan Mm-mm. kita, pikiran kita, hati kita maunya kemana. Nah, disitulah sebetulnya. Nah, kita tinggal mau start di mana nih dengan kemampuan yang ada. Jangan. Jadi saran saya satu, tetap belajar dulu, mempersiapkan semuanya sampai nanti ketika teman-teman launching produknya, entah produk rumahan, entah produk yang memang wah Atau gerobakan jasa juga bisa atau ya. jasa gitu Sekarang kan ya. banyak juga teman-teman yang terjunnya, saya nggak bisa bikin produk, dia juga alternatif akhirnya Mm-mm. jasa apa yang dia bisa berikan atau dia buat, tapi keahlian yang dia punya Atau gitu. affiliator Ya, atau jualin produk jualan. Jadi teman-teman yang balik lagi lain gitu ya. ke teman-teman nih punya skill apa nih yang bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa kehidupannya biar tetap berjalan. Mm-mm. Kemudian ya itu ya tadi belajar mencari produk yang tepat atau jasa yang tepat, terus memasarkan seperti beberapa episode sebelumnya yang bagaimana cara jualan di sosial media dan lain-lain. Di marketplace dan Bi- lain sebagainya kita udah bahas juga, jadi teman-teman bisa intipin juga karena kita udah cukup lengkap ya dari mulai Mm-mm. semuanya tuh udah kita kasih loh, jadi tinggal teman-teman tontonin aja semua video kita udah bisa langsung Dapetin insight paling enggak iya itu ya. langsung dapet. Tapi ada satu yang aku pengen tanya sama Mak Upit karena ini kayaknya belum pernah kita bahas di sini. Hmm, Ketika terjadi hal-hal seperti ini sama teman-teman mungkin yang nonton, boleh dong bagi pengalaman sama Upit ketika dulu kerja di perusahaan besar sekali multinational company, kemudian banting setir jadi wirausaha. Itu bagaimana mempersiapkan mentalnya dan what to do gitu. Karena kan kalau kerja di perusahaan udah ada job desk-nya, ya udah gajinya sudah tetap, betul. besarannya juga sudah tahu. Kayaknya semuanya sudah autopilot ya, kita tinggal menjalankan. Tapi begitu aku tahu karena menjadi wirausaha tuh ya kalau kita diam ya nggak gerak. Kalau kita gerak juga kadang-kadang ngapain ya? Apa duluan ya? Terus mensiapkan mentalnya gimana ya? Nah ini boleh dibagi nggak ceritanya sedikit? Iya, kalau Mak Upit pada saat pindah gitu ya, memutuskan untuk pindah wirausaha karena sebetulnya dari dulu juga memang udah sambil kayak sering jualin-jualin apa ya, memang sudah memulai itu, tapi hal yang paling paling basic banget itu adanya di kekhawatiran tadi sih. Kadang-kadang Hmm, kalau kita itu jadi karyawan, kita nggak pernah punya rasa khawatir besok nggak gajian. oke. Jadi kayak ya udahlah, nanti tanggal sekian gajian, jadi nggak ada kekhawatiran bahwa besok nggak akan punya uang gitu. Hmm, At least yang penting kerjaan kita dikerjain beres, job desk-nya kita dikerjain beres, kan kita akan gajian gitu. Nah itu yang nggak ada pada saat jadi apa ya, wirausaha. jadi wirausaha itu tuh ketenangan itu yang Jadi ingat ya, memacu jadi kita wirausaha ya. ketenangan hilang. Iya. Jadi kayak kita Waduh. tuh setiap hari itu harus berpikir dan harus melakukan sesuatu biar biar kita bisa survive gitu. Misalnya kita harus, kalau dulu ya masih kayak mikir udahlah mau beli ini besok bentar lagi gajian, atau mau pergi kemana kita udah ngitung gitu, udah ngukur, oh ya mau pergi kemana, budgetnya sekian, itu kayak Hmm, kayak gampang aja, enak aja, nggak jadi beban. Tapi kalau sekarang itu kita 6 bulan ke depan kos kita berapa, itu kita pikirin nih.
terus kita harus punya saving sekian. Itu rasa itu, tapi itu jadi memacu kita untuk bisa Bergerak dapetin terus. lebih, dan kita lebih menghargai waktu, lebih menghargai uang sih. Oke. Jadi Tipsnya kayak gimana buat teman-teman? tipsnya itu Bagaimana nggak bisa enggak, sendirian. iya makanya bagaimana mempersiapkan mental dan diri kita supaya, karena kan tadi kita tahu ya, gajian tuh enak, bekerja tuh enak kan udah tahu gajinya, Mm-mm. kayak semuanya serba terukur. Sedangkan ya kalau berwirausaha kan penuh dengan, oh ini laku nggak ya, gimana Ya, ya. Kalau ya secara agama kan kita rezeki udah ditakar ya, kita tinggal berusaha, berdoa dan berusaha, ya rezeki mah ada aja lah gitu kan. Ya selain itu, selain maksudnya selain selain kita itu meyakinkan berikhtiar dan diri sendiri, bertawakal, heeh. meyakinkan diri Bagaimana sendiri. cara membuat kekhawatiran, karena kalau semakin khawatir kan kadang-kadang kita semakin Jadi khawatir, overthinking ya, makin terus nggak akhirnya kita nggak ngapa-ngapain, ngapa-ngapain. Nah, gitu. kalau yang mau Pit lakukan, yang pasti itu kita nggak bisa sendirian. Oke, Yang nggak bisa sendirian, kita butuh dukungan support system kita, di keluarga. mana keluarga ya. Terus yang bisa, kan kita juga pengusaha pasti ada up and down-nya ya. Ada masa di mana kita lagi on hour banget gitu kan, kita wah semangat-semangatnya, ada kayak pas lagi lesu kadang kita terdampak juga, Iya, gimana ya yang tadi itu ya, khawatir. Jadi support system itu penting banget, dan yang pasti itu support system itu membantu kita untuk yakin apa yang akan kita lakukan. Dan pada saat kita yakin, yang pasti kita libatkan Tuhan ya, iya. libatkan minta sama Allah gitu kan, buat kita tuh bisa dimudahkan, bisa segala sesuatu yang kita rencanakan itu bisa terrealisasi. Kita yakin, terus kita libatkan Tuhan, dan yang pasti support system itu penting banget. Karena emak juga pernah merasa di mana, udah deh balik kerja lagi aja deh, kayak lebih tenang gitu, terus dapat tawaran yang lumayan bagus gitu kan, kayak nggak perlu pusing-pusing harus mikirin A sampai Z-nya kalau usaha, belum lagi ada resiko gagal gitu kan, belum lagi kita punya tanggung jawab ini. Kayak resikonya gede gitu kalau misalnya kita masih di sini. Tapi ternyata support system itu yang menguatkan kita bahwa ingat ke niat awal kita mau berusaha, kita niat awal mau memulai usaha itu apa. Nah, akhirnya diingatkan kembali ya, itu kayak recharge lagi. Oke. Itu sih. Dan yang pasti selain support system, networking juga itu penting banget. Belajar setiap hari, manage moodnya kita juga harus banget, bisa energinya tuh bisa positif terus gitu. Gimana Iya. caranya? Jadi sebetulnya kita yang bisa mengatur hal-hal apa yang akan masuk ke diri kita. Sekiranya itu Oke. akan membuat kita apa ya, kayak mungkin down atau mungkin khawatir dan lain sebagainya, mendingan gak usah. Jadi kayak lebih mengontrol apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dilakukan sih. Nah, ya sama satu lagi, kalau saya sih melihat ketika teman-teman beralih dari tadinya bekerja jadi wirausaha, yang paling berharga adalah waktu. Waktunya 24 jam. Waktunya 24 jam, tapi ada juga memang kita jadi bebas mengatur waktu kita kan Ya, sebenarnya. betul. Meskipun Betul. kita berpikir 24 jam juga ya. Iya. Tapi kita ya kalau aku pribadi misalnya jadi punya waktu, bukan jadi punya, karena sebelumnya bukan nggak punya waktu, tapi memang Waktunya kan sama-sama 24 jam ya. maksudnya jadi waktunya sholat ke masjid ya, berangkat ke Ya. masjid. Waktu buat keluarga sama tadi ya, support system jadi lebih dekat. Meskipun kita bekerja 24 jam, mikir 24 jam, ya kita tetap ada di lingkungan yang sama-sama support system kita. Iya, betul. Jadi banyak positifnya juga, dan juga ketika kita nanti suatu saat berhasil berjalan, kita punya tim, itu rasanya ada kebahagiaan banget ketika kita bisa berbagi sama orang yang, ya dampaknya yang kita lakukan ini dampaknya bukan hanya buat kita dan keluarga, Iya. tapi ke tim kita, ke teman-teman partner, teman-teman customer. Kita punya network baru, punya customer baru dan lain sebagainya. Itu jadi percaya deh, rasanya itu menyenangkan sekali. Rasanya nano-nano sih. Nano-nano, ya. karena Nangis-nangis sendiri ya. Kalau lagi stres ya stres, tapi kalau lagi seneng tuh benar-benar bisa seneng banget. Bisa appreciate semuanya ya, menghargai sesuatu juga jauh lebih
Ya lebih kerasa lah kalau aku pribadi ya. Iya, tapi lebih kalau Maupit mungkin ya teman-teman Maupit juga masih banyak yang bekerja gitu sebagai profesional, keluarga Maupit juga. Satu hal sih yang bisa Maupit ambil di sini setelah melewati fase di mana Maupit bekerja sebagai profesional dan beralih menjadi pengusaha, itu adalah kita do the best apapun yang kita kerjain. Sometimes ya waktu masih bekerja kadang-kadang kita itu kayak santai-santai, nggak terlalu kayak ya udahlah ini tanggung jawab saya cuman sampai di sini. Dan itu mungkin Maupit pernah melewatin itu. Jadi kayak coba kalau waktu bisa diputar pada saat mungkin Maupit bekerja akan lebih fight lagi, akan lebih ngelakuin semaksimal mungkin gitu. Ada fase-fase di mana kayak ya udah deh gue kerja sedapatnya gue aja, setugas job desknya gue, yang penting selesai gitu. Tapi setelah melewati fase itu, melewati fase sekarang, oh ternyata kita berada di sisi yang menciptakan pekerjaan itu gemes kalau misalnya kita punya tim atau mungkin bekerja tidak maksimal, tidak serius, itu kan akhirnya berdampak dan itu jadi buang-buang waktu nggak sih gitu kayak. Itu sih yang buat teman-teman, buat semuanya, apapun pekerjaan teman-teman, apapun bidangnya, yang penting itu adalah do the best, jangan seadanya aja. Setengah-setengah. Ya. Pokoknya yang penting setengah-setengah juga. Yang penting kelar gitu. Yang penting selesai, ya udahlah ini job desk-nya. Tidak terlalu yang do the best banget gitu, nggak push sampai batas maksimal kita. Sebetulnya potensi kita ini segini, cuman karena tuntutan perusahaan, mungkin tuntutan pekerjaan kita cuman segini, akhirnya kita kerjain di sini. Sayang gitu, potensi kita itu padahal segini. Akhirnya kita kayak meninakbobokkan potensi kita gitu. Dan betul. Itu yang Maupit lakukan. Coba kalau dulu posisinya aku mungkin udah sadar kan. Kemarin gak sadar ya. Mungkin akan capaiannya akan berbeda, tapi itu adalah perjalanan. Jadi mungkin itulah teman-teman, manfaatkan apa yang menjadi potensi diri teman-teman, yaitu teman-teman bisa keluarkan. Jangan disimpan sayang-sayang energinya, atau kadang-kadang aduh sayang ya pikiran gue nggak mau mikir macam-macam deh, kasihan otak gue gitu. Ya pokoknya episode kali ini sih sebenarnya lebih ke ngobrol terus ngerimain teman-teman bahwa kita punya episode sebelumnya yang sudah cukup komplit sebenarnya buat jadi insight. Kalau memang teman-teman atau ada keluarga yang terdampak juga, boleh dikirimkan video-video dari Naik Kelas Indonesia. Dan tentu saja kita tetap berdoa ya, semoga keadaan kita juga semakin baik, normal lagi, bergairah lagi, orang-orang mulai jajan lagi, lapangan pekerjaan terbuka, pemerintah luas, juga support, semuanya baik-baik, dan ya apapun yang kita lakukan berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi ya ini hanya episode pengingat buat aku juga sih. Ya, jadi versi terbaik diri kita saat ini. Supaya ya tadi, jadi kita dapat insight dari Maupit supaya kita bisa belajar lagi, bisa mengeluarkan yang terbaik buat kita, dan apa yang kita usahakan berjalan lancar gitu ya Maupit ya. Ya betul. Jadi tetap tenang aja, bismillah, karena dikala semua baik-baik kan rezeki dari Allah. Badai pasti berlalu. Di kala badai rezeki juga dari Allah kan gitu ya. Semuanya ya yang ngasih makan Allah, bukan siapa-siapa. Jadi tenang aja, bismillah, kita berdoa dan berikhtiar sambil belajar, tentu saja itu. Jadi semangat teman-teman. Semangat juga buat kita sendiri juga. Ya, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses selalu teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas.